Kita lanjutkan kajian Minhajul Abidin karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadd 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala khair istigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan, kita sampai di pasal bagaimana menjaga perut dan pentingnya menjaga perut. Imam Ghazali mengatakan bahwa perut itu harus dijaga pertama dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan hal-hal yang syubhat. Yang kedua, perut juga harus dijaga dari fudulil halal. Fudulil halal yaitu barang-barang halal yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Nah, sebelum kita membahas barang-barang halal dulu, kita bahas terlebih dahulu yang prioritas yang pertama, yaitu menjaga perut dari barang-barang yang diharamkan dan syubhat. Fa inna ma yalzimukal ba'du anhuma li thalathati umur. Kamu harus segera menjaga perutmu dari barang yang haram dan syubhat itu dikarenakan 3 perkara, kata Imam Ghazali. Awwaluha, yang pertama, hadaran min nari jahannam, agar kamu menjauh atau agar kamu selamat dari api neraka jahanam. Kenapa saya harus menjaga perut saya dari barang yang haram dan barang yang syubhat? Berjaga-jaga, berhati-hati. Nomor 1 alasannya karena saya harus berhati-hati dari api neraka jahanam. Sebab barang yang haram yang masuk ke dalam perut kita itu bisa menjadi sarana bagi seseorang masuk ke dalam api neraka jahanam. Barang yang haram, yang syubhat masuk ke dalam perut seseorang bisa menjadi sebab orang tersebut masuk ke dalam api neraka jahanam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Ya, mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, artinya merampas harta anak yatim kemudian menggunakan hartanya untuk menafkahi hidupnya atau untuk memuaskan keinginan dirinya, sehingga masuk ke dalam perutnya sesuatu yang haram. Jadi yang dimaksud seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, yang dimaksud menjaga perut dari barang yang haram dan syubhat itu bukan sekedar menjaga perut kita dari makanan secara literal, tapi menjaga pemasukan kita juga, pekerjaan kita, hasil kita, mata pencaharian kita juga harus mata pencaharian yang halal, mata pencaharian yang benar, bukan mata pencaharian yang haram, yang syubhat atau yang batil. Karena mata pencaharian yang syubhat, yang haram, yang batil, jual beli yang syubhat, yang haram, yang batil, termasuk makan harta riba, termasuk makan harta anak yatim, itu semua bentuknya uang, bukan makanan, tapi akan jadi makanan. Ujung-ujungnya nanti semuanya akan masuk ke dalam perut, dan kalau masuk ke dalam perut ada dampaknya. Allah menjelaskan di dalam ayat salah satu perbuatan memakan barang haram, yaitu ya'kuluna amwalal yatama zulman, memakan harta anak yatim secara zalim. Siapa yang melakukan perbuatan ini? Kata Allah, siapa yang memakan harta anak
yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, maka sesungguhnya dia sedang memakan api, memasukkan api ke dalam perut. Orang yang memakan hartanya anak yatim, maka dia sedang memakan api, memasukkan api ke dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak dia akan dibakar di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dibakar di neraka yang menyala-nyala, menggelora. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak berhati-hati dari harta haram, maka akan mengakibatkan dirinya terbakar di api neraka jahanam. Terbakar di api neraka jahanam. Nah, Imam Ghazali menjelaskan. Jadi orang itu supaya jauh dari api neraka bukan sekedar melakukan sholat, berpuasa, naik haji, mengeluarkan zakat, bukan sekedar itu. Oh, saya sudah menjauhkan diri saya dari mabuk-mabukan, saya menjauhkan diri saya dari zina, saya menjauhkan diri saya dari mencuri, tapi kamu jaga dan harta yang masuk ke dalam perut kamu. Kalau kamu rampas haknya orang di dalam mencari nafkah, kamu merampas haknya orang, kamu juga tidak terbebas dari api neraka. Ini juga harus sempurna. Orang itu kalau mau menjauh dari suatu hal yang berbahaya, ya dia harus menjauhnya secara total. Kalau tidak, masih ada celah bagi dia untuk tertimpa bahaya tadi. Seperti ada orang yang menjauhkan dirinya supaya tidak diterkam binatang buas. Supaya saya tidak diterkam binatang buas. Atau supaya barang saya tidak dicuri. Saya punya motor di luar supaya motor saya tidak dicuri. Oh ya, sudah ada kuncinya. Sudah. Kamu kunci tidak? Yang penting kan saya punya kunci. Motor, kalau orang punya motor, punya kunci, berarti motor itu tidak akan dicuri. Ya tapi kamu kunci tak motornya? Tidak, saya kunci. Yang penting kan saya punya kuncinya. Loh, kamu punya kuncinya, kamu kunci yang sempurna apa itu? Atau motornya saya kunci, tapi saya letakkan di luar, malah tidak saya masukkan ke dalam rumah. Ya orang bisa mencongkel motor kamu, bisa dibawa tarik. Yang penting kan saya juga kunci. Kalau mau menjaga motor kamu supaya tidak dicuri orang, yang sempurna, yang totalitas. Sama seperti itu, sebagian orang mau menjaga dirinya dari api neraka, tapi dia tidak totalitas dalam menjaga dirinya. Ya, dia betul tidak melakukan maksiat A, maksiat B, maksiat C, tapi dia melakukan maksiat, salah satu maksiat yang juga bisa menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Sama juga seperti orang yang mau sembuh dari penyakit, sakit flu, mau sembuh dari penyakit, dia minum obat, dokter menyuruh dia tidur di awal, dia sudah tidur di awal. Dokter menyuruh dia jangan makan yang pedas-pedas dulu ketika flu, dia laksanakan itu. Dokter juga melarang dia minum es. Tidak, saya minum es. Yang penting ini 3 ini sudah saya hindari, tapi kalau es saya nggak bisa, saya harus minum es. Dia tidak akan sembuh dia. Padahal yang 3 itu sudah saya jauhi. Kalau mau sembuh yang total. Sama juga seperti itu. Kalau kita mau jauh dari api neraka yang total, ini memakan barang haram, ini juga bisa mengakibatkan orang masuk ke dalam neraka yang membakar, menyala-nyala apinya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin, seluruh daging yang tumbuh dari barang haram. Daging kita ini, sel-sel kita terus reproduksi ya. Nah, daging kita ini juga tumbuh. Kita ini setiap saat tumbuh. Kata Rasulullah SAW,
daging yang tumbuh, daging ini untuk tumbuh sel untuk reproduksi semua butuh energi. Energinya ya dari makanan. Makanan didapat dari jual beli, dari mencari nafkah. Kata Rasulullah SAW, semua daging yang tumbuh di dalam tubuh manusia, yang tumbuhnya melalui energi, yang energinya didapat dari barang yang haram, entah makanannya jelas-jelas secara zat haram atau makanannya secara hukum haram, yaitu cara mendapatkan makanannya tidak benar. Daging yang tumbuh dari barang haram ini termasuk dagingnya anak-anak yang di rumah yang tidak tahu, anak kecil yang tumbuh, bapaknya yang memberi makan, dia tidak tahu anaknya ini tumbuh dalam keadaan makan barang haram. Termasuk wanita-wanita di rumah yang tidak tahu suaminya keluar mendapatkan hasil dari mana suaminya. Tumbuh umurnya bertambah, dagingnya terjaga, tapi dari barang haram. Semua daging yang tumbuh, ada kata kullu di sini semua tanpa kecuali. Kullu lahmin nabata min suhtin, yang tumbuh dari barang haram, kata Rasulullah, fannaru aula bihi, maka api neraka lebih pantas untuk daging. Api neraka lebih pantas untuk daging. Jadi orang yang tumbuh besar, badannya ditopang dengan barang yang haram, maka api neraka pantas untuk tubuh yang seperti ini, kata Rasulullah. Artinya orang ini sedang berjalan menuju ke neraka. Loh, ya itu buat orang yang memang mencari barang haram. Nah, untuk orang yang tidak tahu makan barang haram, dia tidak tahu, dia tidak berdosa. Dia tidak tahu itu barang haram. Tapi ada efeknya enggak? Ada efeknya. Walaupun dia ketika makan tidak berdosa, tapi karena dagingnya tumbuh dari barang yang haram, ada efeknya enggak? Sangat berdampak. Sama seperti orang yang keracunan, dia tidak tahu kalau itu racun. Loh, saya kan tidak tahu kalau ini racun. Mestinya saya tidak ada masalah. Kecuali kalau saya tahu ini racun, saya sengaja minum, itu baru saya mati. Kalau saya tidak tahu, mati juga tidak? Bisa sama aja mati. Salah apa saya ini? Tidak tahu minum racun, kok tahu saya mati? Tidak salah, ya memang itu nasib kamu. Itu nasib kamu. Nah, sama seperti ketika kita minum racun, walaupun kita tidak sadar itu racun, kita juga mati. Berdampak, berefek kepada tubuh kita. Sama seperti itu, kalau kita makan barang haram, walaupun kita tidak tahu waktu makannya kita tidak berdosa, tapi dampaknya ada enggak? Ada dampaknya. Makanya kita harus hati-hati. Itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika suatu hari pelayannya dia kasihan, dia Sayyidina Abu Bakar kasihan. Sayyidina Abu Bakar itu kelaparan, tapi tidak ada yang dimakan. Pelayannya ini keluar, ada walimah, melewati walimah di pinggir jalan. Kalau di sini seperti ada walimah undangan makan di pinggir jalan. Dia tidak diundang. Dia masuk ke dalam walimah itu mengambil makanan di situ. Mengambil makanannya. Orang yang tidak diundang walimah tidak boleh datang. Namun tidak diundang tidak datang. Kecuali kalau undangannya untuk umum, nah, kita datang tidak ada masalah. Tapi kalau ini yang datang di situ diundang, berarti ada orang-orang yang tidak dikehendaki datang. Kalau kita tidak diundang, jangan datang ke situ. Itu namanya tufaili. Dalam bahasa Arab disebut tufaili. Tufaili itu orang yang menyerondol, masuk tidak diundang. Yang dimakan sama dia barang subhat semuanya. Barang subhat, karena dia tidak ikut diundang di situ. Jadi kalau kita mau hadir walimah,
harus jelas saya ini termasuk orang yang diundang atau tidak diundang. Kalau tidak diundang ya jangan datang. Kecuali kalau kita tahu, oh itu dia mungkin lupa. Harusnya kalau dia ingat saya ini diundang. Kadang-kadang ada orang kelupaan kita tidak diundang. Kalau kita tidak datang dia marah. Nah kita boleh mengingatkan, saya diundang atau tidak. Boleh kita mengingatkan. Tapi kalau kamu tidak diundang dan kamu bukan tidak ada hubungan sanak famili, persahabatan, kamu tidak diundang, kamu makan di walimah itu, kecuali kamu minta izin dulu. Masuk ke walimah itu datang pada orang yang mengadakan walimah. Saya tidak diundang, boleh makan enggak? Kok harus sampai seperti itu Pak Ustaz? Ya ini soalnya berpengaruh. Ini yang dinamakan syubhat juga ini. Nah ini pelayannya Sayyidina Abu Bakar masuk ke walimah ini, dia tidak diundang, ambil makanan, niatnya baik, dia lihat tuannya dalam keadaan datang ke rumah, diberikan ke Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lihat makanan itu, dia ambil, dimakan. Waktu dia menelan sedikit dari makanan itu baru ketelan, kaget Sayyidina Abu Bakar. Kemudian tanya, kamu dapat makanan ini dari mana? Sudah saya ada dapat tadi. Dari mana kamu dapat makanan? Tadi dari walimah di pinggir jalan. Langsung dia mengorek mulutnya, memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, ditumpahkan semua apa yang masuk ke dalam mulutnya. Kita kalau lihat sekarang apa sampai se-ekstrim ini, karena dia tahu. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena dia tahu makanan haram itu bisa berdampak, walaupun tidak tahu. Jadi harusnya bagaimana? Ya, kalau kita mau makan, kita itu harus hati-hati, harus pandai, harus meneliti, tapi tidak boleh was-was. Nah orang zaman sekarang urusan jual beli makanan dia husnudon, makan aja, husnudon, nggak usah diteliti. Tapi giliran sholat was-was, sholat Allah. Kata seorang ulama, kalau was-was di dalam sholat itu setan, tapi kalau was-was di dalam jual beli itu yang namanya warok. Maksudnya was-was di dalam jual beli itu tidak serta-merta dia meneliti dulu. Was-was di dalam makanan, maksudnya was-was di dalam makanan itu dia meneliti dulu, tidak gegabah langsung semua dimakan. Dia tanya, itu namanya warok. Tapi kalau was-was di dalam sholat itu setan. Nah orang zaman sekarang terbalik, waktu sholat dia sangka dia itu warok, tapi waktu makan jual beli semua dia makan. Nah urusan itu dapat dari mana, hasil cara jual belinya bagaimana, dia tidak urusan. Nah ini terbalik. Harusnya kita berhati-hati dalam hal seperti ini. Yang kedua, watani, alasannya kenapa kita harus menjaga diri dari barang, menjaga perut kita dari barang haram dan syubhat. Watani anna akilal harami wasyubhati matrudun la yuwaffaq lil ibadati. Alasannya karena orang yang makan barang haram dan syubhat matrud itu terusir dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapat taufik untuk beribadah. Tidak bisa beribadah karena Allah tidak mengizinkan dia beribadah. Jadi dia tidak bisa beribadah. Kenapa kok demikian? Ya, dia makannya barang haram, dagingnya tumbuh dari sesuatu yang diharamkan. Tidak pantas dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasuhu li hikmatillahi ta'ala illa kullu tahirin wa mutahhar. Sebab tidak ada yang pantas menyembah, melayani Allah kecuali segala sesuatu yang suci dan disucikan. Tidak ada pelayannya Allah kotor, tidak mungkin. Pelayannya Allah
barangnya najis, semua tubuhnya najis, tubuhnya kotor dengan hal-hal yang diharapkan Allah. Kalau dia benar-benar mau dijadikan ahli ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari barang yang haram. Jadi kalau kita mau jadi abid, mau jadi ahli ibadah, salah satu perbuatan yang harus kita perhatikan adalah menjaga makanan. Sebab tidak ada ahli ibadah yang kotor dengan makanan haram. Qultu ana, aku berkata, kata Imam Ghazali, menurutku alaihi sallallahu ta'ala qad mana al-junuba min ad-dukhuli ila baitihi. Kata Imam Ghazali, bukankah Allah Subhanahu wa taala mencegah, melarang orang yang berhadas besar, yang junub, untuk masuk ke dalam rumahnya. Orang yang junub itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam rumah Allah. Wal muhadditha an masjid kitabihi, bukankah pula Allah melarang orang yang berhadas untuk menyentuh kitab suci Al-Quran? Orang yang junub tidak boleh masuk masjid. Orang yang berhadas kecil tidak boleh menyentuh Al-Quran. Secara fikih saja, kata Imam Ghazali, orang yang dalam keadaan berhadas tidak boleh masuk ke masjid, apalagi sholat. Masuk ke masjid saja tidak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berhadas kecil menyentuh Quran, menyentuh Al-Quran itu sudah tidak diperbolehkan. Ya masukhu. Di dalam ayat disebutkan qala azza min qailin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu, dan orang yang dalam keadaan junub tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh masuk ke masjid, masuk di masjid tidak boleh illa abiri sabilin, kecuali dia cuma lewat saja, bukan berhenti di masjid. Umpamanya orang di dalam masjid tidur, kemudian dia junub, dia abiri sabilin, jalan saja keluar boleh, tapi berdiam di masjid tidak boleh. Atau dia harus melewati masjid, dia boleh melewati tapi tidak boleh berhenti, keluar dari satu pintu keluar ke pintu yang lain. Berhenti haram, putar balik haram. Putar balik itu sama dengan berhenti. Jadi masuk dari satu pintu kemudian kembali ke pintu itu dihitung dia berhenti di masjid. Dan berhenti di masjid bagi orang junub, bagi orang adat, hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Hatta taghtasilu, kecuali dia sudah mandi. Kalau dia sudah mandi baru boleh dia masuk ke dalam masjid. Orang yang iktikaf kemudian junub di masjid, ya harus keluar dari masjid, mandi dulu habis itu balik ke masjid. Bayangkan, kata Imam Ghazali, orang yang junub saja ke masjid saja tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Ta'ala, Allah juga berfirman, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Imam Syafi'i menerjemahkan, menafsirkan ini, yaitu disucikan dari hadas kecil dan hadas besar. Makanya di dalam mazhab Syafi'i, orang yang berhadas kecil tidak dibolehkan menyentuh Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ma'anal janabah wal hadas amrun mubah, padahal orang junub dan orang hadas kecil itu perkara yang mubah, perkara yang lazim. Manusia junub, dosa tidak dia? Berdosa tidak junub? Ya tidak dosa, orang junub kok dosa. Itu suatu yang alami. Saya berhadas kecil, buang angin, haram nggak? Buang angin? Ya tidak haram, itu sesuatu yang mubah. Bayangkan, kata Imam Ghazali, sesuatu yang mubah yang menjadikan dirimu itu berhadas kecil dan berhadas besar bisa menjadikan kamu tercegah dari masuk ke masjid dan masuk dan menyentuh Al-Quran. Berarti Allah menghendaki kita ini sesuci-sucinya ketika kita mau mendekat kepada Allah. Kalau ini urusan fisik,
Kata Imam Ghazali, fa kaifa biman huwa munazzimatun fi ghadaril haram wa najasatis sahbi wasyubha. Kamu bayangkan sekarang bagaimana orang yang membenamkan badannya di dalam kotoran haram dan najis daging yang tumbuh dari badan dan dari najis haram juga syubhat. Orang yang junub hadas kecil saja, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh nyentuh Al-Quran. Bagaimana orang yang menenggelamkan badannya, mencelupkan tubuhnya dengan barang haram dan syubhat? Kata Imam, bagaimana mungkin orang ini punya izin untuk dekat kepada Allah? Tidak mungkin. Tidak bisa dia jadi ahli ibadah. Dia tidak mungkin bisa jadi ahli ibadah sampai hatta terdeteksi, sampai dia menyucikan dirinya dari barang haram. Caranya gimana? Ya sudah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia makan haknya orang itu dikembalikan. Kalau dia makan barang haram, makanan haram, makan babi, ya sudah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bisa jadi ahli ibadah. Loh, Ustaz, itu ada fulan dan fulan makan barang haram, tapi dia tetap bisa sholat, dia tetap bisa ngaji, dia tetap bisa baca zikir. Nah, itu bagaimana itu? Nah, ini Imam Ghazali menjelaskan. Mata yud'a ila khidmatillahil aziz wa dzikrihi syarif subhanahu kalla fala yakunu dzalika abadan. Nanti Imam Ghazali menjelaskan bahwa orang yang makan barang haram itu kalaupun dia bisa beribadah, maka ibadahnya akan tertolak. Kalaupun dia beribadah, ibadahnya akan tertolak karena dia makan barang haram. Tahu loh ya, tahu makan barang haram. Kecuali kalau dia nggak tahu, kalau dia nggak tahu lain lagi. Ini yang kita bahas ini orang yang dengan sengaja makan barang haram, ibadahnya akan tertolak. Sebab di dalam hadis seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, Rasulullah SAW menjelaskan ada orang akbar yang rambutnya akan wajahnya berdebu. Dia mengangkat tangannya, ya Rabb, berdoa. Berarti kan dia bisa beribadah, karena doa itu bagian dari ibadah. Dia angkat tangannya, ya Rabb, berdoa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah, wa malbasuhu haram, wa mat'amuhu haram. Pakaiannya tadi haram, makanannya haram. Dia makan haram, pakaiannya haram. Dia berdoa, berarti bisa berdoa. Nah, ini bagaimana? Imam Ghazali tadi menjelaskan, kalaupun dia bisa berdoa, beribadah, mardud, ditolak. Rasul juga mengatakan hal yang sama. Dia berdoa, ya Rabb, mohon kepada Allah. Kata Nabi, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya akan diterima oleh Allah kalau dia makannya barang yang haram. Nah, mata yud'a ila khidmatillah al-aziz. Kapan orang yang seperti ini akan diajak oleh Allah, diseru oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk melayani Allah yang maha aziz, maha perkasa, maha mulia, maha besar. Wa dzikrihi syarif subhanahu. Kapan orang seperti ini diizinkan untuk berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, padahal lisannya ini, dagingnya, badannya ini haram semuanya. Bagaimana lisannya akan diizinkan Allah untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala? Kalla, sekali-kali tidak mungkin, kata Imam Ghazali. Fala yakunu dzalika abada. Maka orang ini tidak mungkin mendapatkan semua itu selama-lamanya. Wa qala Yahya ibn Mu'adz ar-Razi rahimahullah. Yahya ibn Mu'adz ar-Razi
semoga Allah merahmatinya, dia berkata, at-ta'ah makhzunatun fi khazainillah. Ketaatan itu dia tersimpan di dalam perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Tersimpan, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan taat. Tertutup. Wa miftahuha, kunci tempat penyimpanan itu, kunci gudang ketaatan itu, kata beliau, kuncinya apa? Doa. Doa. Kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya digolongkan hamba-hambanya yang taat, supaya dimudahkan untuk mendekat kepada Allah. Kamu berdoa supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya doa. Wa asnanuhu, dan gerigi kuncinya. Kunci itu kan ada giginya itu. Ada geriginya itu. Kuncinya doa, dan gerigi kuncinya itu adalah al-halal. Sesuatu yang halal, makanan yang halal, pakaian yang halal, nafkah yang halal, pemasukan yang halal, mata pencaharian yang halal. Fa idza lam yakun lil miftahi asnan, sebuah kunci, kata beliau, jika tidak ada giginya, tidak ada geriginya, fala yanfatihul bab, maka pintunya tidak akan terbuka. Jangan kamu bilang, saya punya kunci pintu ini, giginya pas nggak? Kalau giginya tidak ada, ya kamu punya kunci 3000 juga tidak bisa membuka pintu tadi. Yang penting itu kuncinya ada dan giginya, gigi kunci itu pas dengan lubang pintu tadi. Nah, gigi kunci itu adalah halal. Kalau tidak ada giginya, kunci itu, pintu itu tidak akan terbuka. Wa idza lam yanfatih babul khazanah, dan jika jika gudang ketaatan itu tidak terbuka, kaifa yusallu ila ma fiha min at-ta'ah. Kalau gudang ketaatannya tidak terbuka, bagaimana seorang hamba bisa mencapai ketaatan? Gudangnya kamu tidak bisa buka. Kalau kamu tidak bisa membuka gudang itu, bagaimana amal taat itu akan menghiasi hidupmu, menghiasi diri, menghiasi mulutmu, menghiasi mata, menghiasi telingamu, menghiasi tanganmu. Nah, untuk membuka gudangnya gimana? Kamu harus punya kunci, kuncinya doa. Tapi kuncinya harus ada giginya. Giginya apa? Kehalalan. Nah, jadi itu pentingnya memakan barang halal. Yang terakhir, watalib. Jadi yang pertama tadi, alasannya kita harus menjaga diri dari makanan haram dan syubhat. Yang pertama, menjaga diri dari api neraka. Yang kedua, menjaga diri dari terusir sehingga tidak mendapat taufik untuk beribadah. Yang ketiga, alasannya anna akilal haram wa syubhat mahrumun min fi'lil khair. Orang yang makan barang haram dan syubhat, dia tercegah dari perbuatan baik. Kalau yang di atas tercegah menjadi ahli ibadah yang melayani Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ketiga ini lebih spesifik ya, tercegah dari perbuatan baik. Dia tidak bisa berbuat baik. Orang yang makan barang haram syubhat, pada umumnya dia akan tercegah dari perbuatan baik. Ya, dia maunya melakukan perbuatan yang buruk-buruk. Karena makanan yang kita makan itu berpengaruh pada karakter kita. Wa in tafaqlahu fi'lul khair, kalaupun dia melakukan perbuatan baik, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kalaupun dia melakukan perbuatan baik, fa huwa mardu alaihi ghairu maqbul min.
maka perbuatan baiknya itu akan ditolak dan tidak diterima. Fa'idzan la yakunu lahu min dzalika, maka jika seperti itu, kalaupun dia melakukan perbuatan baik, orang yang pemakan barang haram dan syubhat, andai dia berbuat baik pun, maka dia tidak mendapat apa-apa dari perbuatan baiknya illal ana'u wal kaddu wa syughlul waqti. Perbuatan baik yang dia lakukan itu yang dia dapat hanya kepayahan, hanya payah saja. Al-ana kesulitan, al-kaddu kepayahan, wa syughlul waqti dan waktu yang lenyap, menyibukkan diri, tapi kamu tidak dapat apa-apa karena tertolak amal kebaikan kamu. Dalilnya qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kam min ghaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahru. Kata Rasulullah, berapa banyak orang yang bangun di pertengahan malam. Bangun dia di pertengahan malam. Bangunnya apa ya? Sholat tahajud. Kam min ghaimin laisa lahu min qiyamihi, tapi dia tidak dapat apa-apa dari sholat malamnya itu illa sahru, kecuali dapat begadang melek malam saja. Tapi dia tidak dapat pahala apa dari sholat, tidak dapat dampak apa dari sholat di dalam hidup. Dia sholat malam, tapi tidak menjadikan dia tadi. Nah, ini kan bahaya sekali. Apa yang kita bahas di belakang ini, kalau kita tidak melakukan ini, tidak jaga perut, tidak ada gunanya semua. Baik, Rasul saya mengatakan berapa banyak orang yang sholat tahajud, dia tidak dapat apa-apa dari tahajudnya kecuali cuma melek malam. Sudah dapat payahnya saja melek malam. Wa kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa Senin, Kamis, puasa hari A, hari B, hari C. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wadh-dhama'u, tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya dapat rasa lapar dan haus. La haula wala quwwata illa billah. Rugi dan orang rugi sekali. Kenapa ya? Karena dia tidak menjaga dirinya, tidak menjaga perutnya dari barang yang diharamkan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai mereka berdua, Abdullah dan ayahnya Abbas, dia berkata, la yaqbalullahu salata imri'in wa fi jawfihi haramun. Kata beliau, Allah tidak akan menerima salat seseorang yang di dalam perutnya terdapat barang haram. Tidak akan diterima salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahadihi hadihi, maka ini yang harus kamu perhatikan tentang menjaga diri dari barang haram dan wa amal fudulul halal, sedangkan barang halal, bukan barang haram, barang halal yang fudul, yang tidak dipentingkan, kenapa kita harus menjaga juga? Kalau tadi barang haram dan syubhat sudah jelas bahwa kita memang ternyata kita harus betul-betul menjaga perut kita dari barang yang haram dan syubhat. Alasannya 3. 1, bisa masuk ke neraka kalau kita tidak menjaga. 2, kalau kita tidak menjaga dari barang haram dan syubhat, kita tidak bisa jadi ahli ibadah. 3, kalau kita tidak menjaga diri dari barang haram dan syubhat, kita tidak bisa melakukan perbuatan baik. Malas untuk berbuat baik. Mau berbuat baik tidak bisa. Terhalang terus. Kalaupun berbuat baiknya sekenaknya. Dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam perutnya ada barang haram. Jelas sudah bahwa kita tidak punya celah lagi kecuali harus menjaga diri dari barang yang haram dan syubhat. Kemudian tingkat berikutnya, kita juga harus menjaga diri dari barang halal, bukan barang haram.
barang yang dihalalkan tapi tidak dibutuhkan, tidak diperlukan oleh tubuh kita, harus kita jaga juga. Apa alasannya? Alasannya ada 10 alasan. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, ini nomor 1, prioritasnya jaga dulu dari barang yang haram, baru nanti kemudian meningkat menjaga diri dari barang yang halal, yang berlebih-lebihan, barang halal yang berlebih-lebihan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari barang yang haram, dari barang yang subhat, dan dari berlebih-lebihan dalam barang halal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan tubuh kita, lahiriah kita, batiniah kita dari hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari segala hal yang bisa menjadikan amal ibadah kita tertolak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, menjadikan kita ahli ibadah dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikumpulkan kita kelak bersama pemimpin ahli ibadah yaitu Nabi Muhammad SAW tanpa didapati hisab, fitnah, siksa dan adab. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba nabsil bi kulli hawba wastur lana al-awrafi wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in. Amin ya rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisamin minna bil mustafa rasuli nahwa bi kulli suri lil mustafa rasuli nahwa bi kulli suri lil mustafa rasuli nahwa bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi al-'addal habbi wa alihi wa sahbihi idza tasih suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.